Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atin Kartina. Saya adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan senantiasa bermanfaat untuk mengantarkan siswa pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak sebagai generasi bangsa diharapkan memiliki akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, sesama manusia, dan juga lingkungan alam sekitarnya. Mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam berbagai aktivitas sekolah. Pada dasarnya, melaksanakan kewajiban yang dipesankan oleh Visi Pendidikan Indonesia, karakteristik proses pendidikan yang tercantum dalam kurikulum Merdeka, juga pesan agama bahwa manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam sehingga terhindar dari kerusakan. Atas dasar berbagai permasalahan alam, khususnya di Jawa Barat, yang berada dalam tekanan ketersediaan air yang sangat memprihatinkan. Menurut penelitian, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Cina. Indonesia pun menjadi penyumbang sampah makanan terbesar kedua dunia setelah Saudi Arabia. Jika ditelusuri, produksi sampah yang berasal dari kegiatan sekolah merupakan penyumbang terbanyak. Sumber sampah di sekolah sangatlah besar, misalnya kantin sekolah, acara sekolah, jual beli PKL di lingkungan sekitar sekolah, alat tulis kantor, aktivitas belajar mengajar, perawatan taman, sanitasi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jenis sampah yang dihasilkan di sekolah begitu beragam. Sampah-sampah itu pun umumnya belum terpilah dengan baik antara sampah organik, anorganik, ataupun sampah berbahaya. Warga sekolah pun belum bisa mengetahui dengan baik upaya pengelolaan sampah sehingga tidak mencemari lingkungan. Atas dasar berbagai permasalahan di atas, karya inspiratif ini mencoba menjawab permasalahan lingkungan dengan melaksanakan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau GPBLHS melalui integrasi dalam kurikulum sekolah, integrasi dalam modul ajar atau RPP, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler lingkungan. Peran saya di sini sebagai pengawas sekolah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap perencanaan yang diawali dengan melaksanakan coaching dengan para kepala sekolah, pendampingan pelaksanaan program, dan merefleksi dari program-program sekolah yang telah dan sedang dilaksanakan. Tahapan coaching saya laksanakan pada semua kepala sekolah yang saya bina. Aktivitas ini saya laksanakan untuk memperoleh informasi dan data kebutuhan sekolah yang bisa menjadi bahan perencanaan pendampingan program kepengawasan. Pada tahap perencanaan pendampingan sekolah, setiap sekolah memiliki program dan cara pendampingan yang berbeda. Hal ini dikarenakan kondisi karakteristik sekolah yang beragam. Beragamnya situasi sekolah dalam melaksanakan amanah Visi Pendidikan Indonesia, kurikulum Merdeka yang sedang dijalankan, beserta menindaklanjuti hasil rapot mutu sekolah yang menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan program-program sekolah. Pada pelaksanaan pendampingan, 1 dari 10 sekolah bina saya adalah sekolah penggerak. Pendampingan sekolah banyak difasilitasi dengan pembinaan program oleh kementerian. Peran saya sebagai pengawas melakukan pendampingan terlaksananya program sekolah dengan baik, juga memastikan apakah integrasi isu-isu lingkungan melalui Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah sudah terintegrasi pada kurikulum operasional sekolah atau KOSP, modul ajar, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Saya juga memberikan workshop pada semua sekolah bina saya bagaimana integrasi isu-isu lingkungan dalam modul ajar.
Isu-isu lingkungan difokuskan pada aspek perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH, misalnya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, pengolahan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon, konservasi air, dan konservasi energi. Ada dua strategi yang bisa digunakan oleh saya. Strategi pertama, dengan mengaitkan langsung materi dengan aspek-aspek PRLH. Sebagai contoh, mengambil tema hidroponik. Ya, diharapkan dengan mengambil tema ini, peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya menanam tanaman untuk kehidupan. Juga mereka mendapatkan pemahaman bagaimana cara membuat tanaman hidroponik. Strategi kedua, jika tidak ditemukan materi yang terkait langsung dengan aspek PRLH, guru bisa mengaitkan isu-isu lingkungan dalam proses pembelajaran secara komunikasi langsung. Tahap selanjutnya adalah pelaporan hasil pendampingan. Pelaporan pendampingan sekolah dilaksanakan setiap bulan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Pelaporan berupa rangkuman berbagai kegiatan pendampingan yang saya laksanakan setiap bulan. Laporan dilampirkan pada LMS Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Manfaat dari pelaksanaan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini adalah sekolah menjadi lebih bersih, lebih hijau dan nyaman dengan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Hasil pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat lebih nyata karena perubahan sikap kepedulian terhadap lingkungan oleh siswa lebih meningkat. Hasil dari proses pendidikan pun yang dilaksanakan di sekolah lebih tergambar pada lingkungan sekolah yang asri, nyaman, juga siswa yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Perilaku bertanggung jawab dari semua warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan upaya mendukung ketahanan bencana sekolah lebih meningkat. Semoga pendidikan dan pengajaran yang diupayakan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya. Majulah tunas-tunas harapan bangsa, terpeliharalah alam Indonesia. Demikian karya inspiratif saya, semoga bisa bermanfaat untuk generasi bangsa dan alam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.